Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk mengetahui asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kita bisa melalui dua cara, yaitu melalui persebaran rumpun, bahasa, dan persebaran kebudayaan bercocok tanam. Merujuk pada bidang logistik, bahasa yang tersebar di Indonesia termasuk rumpun, bahasa Melayu, Austronesia. Menurut para ahli, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan bukti kesamaan artefak prasejarah yang ditemukan di wilayah itu dengan artefak prasejarah di Indonesia. Dari yang ditemukan di Yunan tampak bahwa sekitar 3000 Masehi masyarakat di wilayah itu telah bercocok tanam. Daerah Yunan terletak di daratan Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Cina sekarang. Seorang ahli sejarah mengemukakan pendapat ini. Muhammad Ali ini didasarkan pada argumen bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia dan kedatangannya ke Indonesia dilakukan secara bergelombang. Gelombang pertama berlangsung dari tahun 3000 Masehi sampai 1500 Masehi dengan menggunakan perahu cerdik 1, sedangkan gelombang kedua berlangsung antara tahun 1500 Masehi sampai 500 Masehi dengan menggunakan perahu bercedek 2. Berdasarkan penyelidikan terhadap penggunaan bahasa yang dipakai di berbagai kepulauan, seorang ahli prasejarah berkesimpulan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari satu daerah yang sama dan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Champa. Namun sebelum nenek moyang bangsa Indonesia tiba di daerah kepulauan Indonesia, daerah ini telah ditempati oleh bahasa berkulit hitam berambut keriting. Bangsa ini hingga sekarang menempati daerah-daerah Indonesia bagian timur dan daerah-daerah Australia. Jadi dapat disimpulkan bahwa nenek moyang kita itu berasal dari Yunan Selatan. Orang-orang yang berimigrasi dari pulau ke pulau dengan perahu bercadik untuk sampai ke pulau sebelah selatan Austronesia. Orang-orang yang berlayar sampai ke Pulau Nusantara disebut bangsa Melayu. Bangsa Indonesia termasuk ras Mongoloid, terutama Melayan Mongoloid, yang dimana ras Mongoloid mempunyai 3 subras, yaitu Asiatik Mongoloid, Melayan Mongoloid, Amerika Mongoloid, yang dimana sebelum ras Mongoloid masuk ke Indonesia, di wilayah Indonesia sudah ada ras Austronesoid. Suku tersebut berasal dari daerah Tonkin. Dari Tonkin kemudian menyebar ke India, Belanda, Indonesia, hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik. Dan adapun ras di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu ras Mongoloid dan ras Australomelanosoid. Dan ada pun ciri-cirinya: Mongoloid kulit kuning kecoklatan, mata agak sipit, hidung sedang, bentuk wajah bulat, dahi lurus. Sedangkan Australomelanosoid kulit kecoklatan gelap, mata bulat, hidung besar, bentuk wajah lonjong dan menonjol ke depan. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Champa Kunci. Salah satunya adalah Ken yang meyakini itu berdasarkan kesamaan bahasa serta persamaan nama binatang dan nama senjata. Pada sekitar tahun 2000 sampai 2500 Masehi, orang-orang dari Yunan dengan menggunakan perahu bercadik meninggalkan wilayah tempat tinggalnya menuju ke daerah wilayah selatan. Perpindahan penduduk ini dikarenakan desakan suku lainnya yang lebih kuat. Sedangkan von Heine-Gildren menyatakan bahwa penduduk Indonesia berasal dari daratan Asia. Hal ini dasarkan pada artefak yang ditinggalkan sebagai contoh kapak persegi di Indonesia, juga ditemukan di sekitar Sungai Huan Ho dan Irwandi. Pendapat lain menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Adalah pendapat dari Prof. Dr. Sangkot Marsuki. Penelitian ini didasarkan pada fosil tertua
ditemukan di Indonesia. Selain itu banyak fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pendapat lain yang agak berbeda dikemukakan oleh Majumdar yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari India. Sedangkan kita ketahui bahwa teori Yunan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Cina Selatan. Teori Yunan ini didukung oleh beberapa ahli, antara lain Golding, Ken, Foster, Logan, Slamet, Muljana, dan Hasma Haji Omar. Dan kemungkinan teori ini akan dapat digantikan kemudian hari tergantung penelitian selanjutnya. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia diperkirakan melalui 2 gelombang, yaitu gelombang pertama ialah Melayu tua, yaitu Proto Melayu sekitar 2000 Masehi, dan gelombang yang kedua Melayu muda, Deutero Melayu sekitar 500 Masehi. Sebagai ahli sejarah, mereka bahwa kepindahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kekurangan bahan makanan, kerusakan lingkungan di daerah asal, bencana alam, terdesak oleh pendatang, dan terjadi peperangan. Seperti yang saya tadi katakan bahwa persebaran nenek moyang memiliki 2 gelombang, yaitu gelombang pertama Proto Melayu. Jalur perpindahan dari Yunan menuju wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 rute, yakni rute barat dan rute timur. Jalur barat dari Yunan ke Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Kebudayaan yang dibawa adalah kapak persegi, sedangkan jalur timur dimulai dari Teluk Toking menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Australia. Dengan membawa kebudayaan kapak lonjong, keturunan bangsa Proto Melayu misalnya saja suku bangsa Batak, Dayak, dan Toraja. Bangsa Proto Melayu sudah bermukim secara menetap dengan beternak dan pengolahan tanah secara sederhana. Gelombang kedua yaitu Deutero Melayu. Persebaran Deutero Melayu menempuh jalur barat dengan membawa kebudayaan Donsong dari Vietnam. Kebudayaan Donsong merupakan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat dari perunggu seperti kapak corong, kapak perunggu, nekara, moko, dan perhiasan dari perunggu. Bangsa Deutero Melayu memilih tinggal di daerah pesisir, muara, dan sungai yang merupakan daerah yang subur. Deutero Melayu sudah bercocok tanam lebih modern dibandingkan Proto Melayu. Deutero Melayu sudah mengenal irigasi. Bangsa Indonesia sekarang yang merupakan keturunan dari bangsa Deutero Melayu adalah suku bangsa Jawa, Madura, Manado, dan Melayu.